Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan live designers dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Hari ini saya ingin berbagi sedikit insight mengenai 6 buah hal yang saya harap saya ingin bisa pelajari pada saat saya berusia 20 tahun. Seandainya saja 20 tahun yang lalu saya mempelajari hal-hal ini ya. Jadi ini adalah 6 buah hal yang saya ingin harapkan pernah saya pelajari, ingin saya pelajari pada saat saya berusia 20 tahun. Sayangnya saya mempelajari hal-hal ini di usia saya sudah 30 tahun lebih, mendekati 40. Pelajaran pertama atau hal pertama yang seandainya saya tahu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu adalah untuk membuat kita menjadi jauh lebih kuat. What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu, mematikanmu, maka akan membuatmu menjadi jauh lebih kuat. And this is true, this is a fact. Ini adalah sebuah fakta. Apapun itu yang membuat Anda terpuruk, Anda mengalami begitu banyak Kensho moment. Kensho moment adalah momen-momen buruk, momen-momen negatif yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Namun sebenarnya momen tersebut pada saat dosisnya cukup, takarnya cukup, itu akan memberikan kita enlightenment, pencerahan ya. Jadi memang momen-momen Kensho ini dikirim kepada kita, momen-momen menyakitkan ini terjadi ke dalam kehidupan kita, memang tujuannya untuk memperkuat diri kita ya. Tuhan sengaja mengirimkan kejadian-kejadian tidak mengenakan dalam hidup kita agar kita jauh lebih kuat, bertumbuh, tidak menyerah ya. Kenapa? Agar kita survive di masa depan ya. Karena untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang bisa mewujudkan rancangan kehidupannya, maka dia harus mengetahui bahwa everything happens for a reason. Tidak ada yang tidak, semua terjadi karena ada alasannya, karena sebuah alasan. Tidak ada yang serba kebetulan. Oke? Itu adalah hal pertama yang saya harap saya ketahui dan saya pelajari pada saat saya usia masih 20 tahun. Sayangnya saya tidak mempelajari hal tersebut. Di usia 20 tahun saya terlalu banyak bermain. Oke? Oke, pelajaran kedua yang saya harap saya ketahui atau saya pelajari pada saat saya masih berusia 20 tahun adalah jauhilah orang-orang yang merenggut kebahagiaanmu. Menjauhlah dari teman-teman yang membuatmu tidak bahagia, toxic friend. Orang-orang yang toxic, orang-orang yang beracun, orang-orang yang merenggut kebahagiaanmu, yang membuatmu menderita, jauhi ya. Kenapa? Karena fitrah kita sebagai manusia itu untuk berbahagia, untuk menjadi bahagia. Kalau saya tanya tujuan hidup Anda, pasti jawaban pertama yang diingat, saya mau bahagia, saya mau happy. Bener gak? Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita kesel, sedih, marah, bete, ya, gabut, dan lain sebagainya, jauhi mereka. Karena mereka akan menjadi vampire energy, zombie energy. Mereka yang akan menyedot energi kebahagiaan Anda, ya. Dulu mungkin saya sering bergaul dengan orang-orang yang negatif ya. Orang-orang yang pesimistik ya, yang tidak melihat hidup ini sebagai sebuah anugerah, yang selalu marah terhadap kehidupan, selalu marah terhadap dunia, selalu marah terhadap Tuhan ya, dan banyak beragam hal-hal lainnya. Mereka yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan segala hal, semuanya salah di mata mereka. Jauhi tipikal-tipikal orang yang masih salah. Ya. Begitu kita merubah environment kita, lingkungan kita, maka habit kita, pola pikir kita, energi kita pun akan berubah. Itulah kenapa likes attracts like minded. Orang-orang yang dipenuhi dengan rasa benci, rasa marah, amarah, ya, rasa takut, mereka akan berkumpul dengan sejenisnya. Tapi begitu kita mengelevate, meningkatkan frekuensi kita, maka kita pun akan menarik otomatis orang-orang dengan frekuensi yang sama. Itulah
kenapa Nabi menyarankan memberikan sabda bahwa kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan kecipratan wanginya. Kalau kita bergaul dengan tukang abu gitu ya, kita akan kena hitamnya ya, kotornya gitu loh. Jadi berhati-hatilah memilih teman, memilih lingkungan, memilih environment tempat kita sehari-hari berinteraksi, karena kita ini adalah makhluk energi. Begitu kita berinteraksi dengan manusia yang lain, kita berinteraksi dengan makhluk berenergi lainnya ya. Jadi sangat penting agar kita bisa memilih energi apa yang akan kita interaksikan ya, yang akan kita exchange, kita pertukarkan ya pada saat kita berkumpul dengan orang. Oke, pelajaran ketiga yang saya harap saya bisa pelajari pada saat saya masih berusia 20 tahun adalah realitas kenyataan bahwa life goes on. Hidup akan berjalan terus, no matter what, apapun yang terjadi. Mau happy, mau nggak happy, mau nggak bahagia, mau bahagia, hidup akan terus berjalan gitu, nggak akan berhenti. Life goes on ya. Dan ini terkait dengan sebuah filosofi yang lebih mendasar lagi, bahwa this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Semuanya akan berlalu, nggak ada yang abadi. Pada saat kita happy, bahagia, meraih achievement ya, mendapatkan, memanifestasikan sesuatu, mewujudkan rancangan hidup, mewujudkan impian, kita bahagia, oh happy. But it's just temporary. Itu tidak akan selamanya. This too shall pass. Semuanya hanya sekedar numpang lewat gitu loh. Jadi kita ini kayak frekuensi, naik turun ya, karena kita makhluk energi. Hidup kita juga kayak energi, naik turun, nggak ada yang abadi. Begitu di atas, nanti turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, begitu terus, sama kayak emosi ya, frekuensinya naik turun. This too shall pass. Detach semuanya, jangan melekat jangan terobsesi, jangan melekat terhadap hasil akhir ya. Dulu saya orangnya ngoyo banget, pengen ini, pengen maksa gitu, wah sekuat tenaga gitu ya, maksa. Akhirnya apa, capek sendiri, letih, lemah, nggak dapet, karena saya menggenggam semuanya. Pada saat saya sudah menetapkan tujuan, saya menarik. Kalau kayak ke pemanah itu kan udah menarik, membidik gitu ya, itu nggak saya lepasin panahnya ya, capek lama-lamanya gitu kan, begini terus posisinya. Tapi begitu saya lepaskan itu anak panah, udah saya biarkan alam semesta dan Tuhan bekerja serta segenap kecerdasan kolektif lainnya. Saya happy, nggak ada beban. Hasil akhir itu adalah bukan domain manusia. Domain manusia ada di prosesnya yang bisa dikendalikan. Dan saya tidak mempelajari hal tersebut, sayangnya, pada saat saya masih usia 20. Dari usia 20 sampai beberapa tahun ke belakang gitu ya, saya melekat terhadap hasil, memaksakan hasil. Padahal nggak boleh. Berorientasi boleh, kita memikirkan boleh, tapi melekat terhadap hasil, maksain itu nggak boleh. Oke? Oke, pelajaran kelima yang saya harap saya pelajari pada saat saya masih berusia 20 tahun ya, adalah bahwa hidup itu tidak mengalir gitu loh. Bahwa kita diberikan kebebasan, kita diberikan kemampuan untuk menciptakan kehidupan kita sendiri gitu. Jadi kalau dulu saya berprinsip, hidup mah ngalir aja kayak air. No, it's wrong. Ternyata hidup harus kita ciptakan sendiri alirannya. Jangan mengikuti aliran orang banyak gitu ya. Jadi jadilah orang yang berbeda, kaum 1%. Kaum 1% adalah orang-orang yang menciptakan kehidupan mereka sendiri ya. Jadi kalau kita paham bahwa kita diberikan hak prerogatif oleh Tuhan untuk menciptakan nasib kita sendiri, merubah nasib kita sendiri, maka kita akan mulai berpikir untuk mewujudkan dan menuliskan rancangan kehidupan kita sebaik mungkin ya. So
jangan hidup mengalir seperti air, karena hanya kotoran, sampah, dan ikan mati yang mengikuti aliran. Oke, itu yang nomor 5. Yang terakhir, pelajaran yang keenam. Pelajaran keenam yang saya harap saya pelajari, saya ketahui pada saat saya masih berusia 20 tahun adalah setiap manusia dibekali bakat yang unik dengan tujuan yang unik pula, gitu. Dan saya baru mengetahui bahwa manusia itu diciptakan punya tujuan ya baru beberapa tahun ke belakang ini aja. Dulu ya saya mana tahu bahwa manusia itu punya hidup, punya tujuan hidup, punya makna hidup. Saya taunya ya udah hidup, dilahirkan, sekolah, kerja, cari uang, berkeluarga, and then you die, mati. That's all. Masuk surga atau neraka urusan belakangan, gitu kan. But you know what? It's not true. Ternyata manusia itu sudah diciptakan memiliki bakat tersendiri yang unik, tujuan atau purpose of life sendiri, dan misi tersendiri yang harus kita cari, gitu loh. Dan kita harus cari apa tujuan hidup kita, apa misi hidup kita, apa bakat kita, sehingga kita bisa mewujudkan purpose, grand vision, grand mission kita, gitu. Kalau kita tidak mengetahui dan tidak mewujudkannya, ya udah, kita akan menjadi bagian dari kaum 99% yang mengalir aja. Jadi orang biasa-biasa saja yang tidak memiliki dampak terhadap dunia ini. So guys, jadi itulah 6 buah pelajaran yang saya harap saya bisa atau saya ketahui pada saat saya masih berusia 20 tahun. Ya. But you know what? Hidup mengajari saya pada saat berusia saya 30 tahun lebih terhadap pelajaran-pelajaran tersebut. So buat teman-teman yang masih berusia sangat muda, silahkan ambil hikmah dari materi dari video kali ini. Mudah-mudahan materi video dari 6 buah pelajaran yang saya harap saya ketahui dan saya bisa pelajari pada saat saya masih usia 20 bisa menginspirasi teman-teman dan bisa membuka cakrawala pandangan rekan-rekan sekalian terhadap kehidupan itu sendiri, ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman klik like, share konten ini, berikan komentar di bawah, kita bisa berkomunikasi, berdiskusi lebih lanjut, dan don't forget subscribe the channel Design Your Own Life bersama saya Dimas Satya Lesmana alias D Lesmana. Terima kasih sudah menjadi penonton setia channel ini. Mohon maaf saya masih membuat konten pada saat saya menyetir, karena pada saat menyetir inilah saya merasa saya bisa fokus, saya bisa merasa nyaman untuk memberikan materi-materi. Mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk merekamnya di depan meja atau sambil duduk, tidak menyetir. Let's see, mudah-mudahan saya bisa melakukannya, ya. Terima kasih sudah menjadi subscriber channel ini. Saya doakan semoga rekan-rekan semua live designers di luar sana menjadi jauh lebih sukses, lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh dengan keberlimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.